Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diska Bedri Saputra dengan NPM 225705134 pada kali kelas B. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang AHP atau analitik hierarki proses untuk menggantikan presensi pada pertemuan ke-13 responsi AI. Jadi pertama-tama di sini AHP itu merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Satie. Lalu model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Lalu hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel di mana level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Lalu selanjutnya di sini AHP sering digunakan sebagai metode penyelesaian masalah dibanding dengan metode yang lain karena alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama adalah struktur yang berhierarki sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai pada subkriteria yang paling dalam. Selanjutnya adalah nomor 2 adalah memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan. Lalu yang ketiga adalah memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Dan pembahasan yang pertama adalah salah satunya adalah kelebihan AHP. Apa saja sih kelebihan AHP itu? Yang pertama adalah kesatuan atau unity. Jadi AHP itu membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan juga mudah dipahami. Yang kedua adalah kompleksitas atau complexity. AHP menyelesaikan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif, saling ketergantungan, lalu selanjutnya ada saling tergantungan atau interdependence. Jadi AHP itu dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linear. Selanjutnya adalah struktur hierarki atau hierarchy structuring. AHP mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke level-level yang berbeda. Lalu selanjutnya ada pengukuran atau measurement. AHP menyediakan segala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas. Selanjutnya adalah konsistensi atau konsistensi. AHP mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian digunakan untuk menentukan prioritas. Selanjutnya ada sintesis. Sintesis adalah AHP mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai seberapa diinginkannya masing-masing alternatif. Lalu di sini trade-off. AHP mempertimbangkan prioritas relatif faktor-faktor pada sistem sehingga orang mampu memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka. Selanjutnya, penilaian dan konsensus atau judgment and consensus. AHP tidak mengharuskan adanya suatu konsensus tapi menggabungkan hasil penilaian yang berbeda. Selanjutnya, di mana ada kelebihan, di situ ada kelemahan. Tapi di sini kelemahan AHP itu tidak banyak. Jadi yang pertama adalah ketergantungan model AHP pada input utamanya. Jadi input utama ini berupa persepsi seorang ahli, sehingga dalam hal ini melibatkan subjektivitas sang ahli. Selain itu juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru. Lalu yang kedua adalah metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik, sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk. Lalu tahapan AHP di sini ada 8 tahapan. Yang pertama, mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Yang kedua, membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama. Yang ketiga, membuat metrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan kriteria yang setingkat di atasnya. Lalu yang keempat adalah mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah penilaian seluruhnya sebanyak n dikali kurung siku dalam kurung n min 1 tutup kurung bagi 2 tutup kurung siku buah
dengan n adalah banyak elemen yang dibandingkan. Yang kelima adalah menghitung nilai eigen dan yang menguji konsistensinya. Jika tidak konsisten, maka pengambilan data diulangi. Mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hierarki. Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan, dan terakhir memeriksa konsistensi hierarki. Di sini ada diagram hierarki HP dari gold, kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, kriteria 4, dan tergabung menjadi alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3 saling terhubung ya guys ya. Lalu selanjutnya di sini skala penilaian berpasangan HP atau SETI 1988. Jadi kayak ada keterangan dan penjelasannya di kedua elemen sama pentingnya. Penjelasannya dua elemen punya pengaruh yang sangat besar terhadap tujuan. Habis itu intensitasnya ada yang 3. Salah satu elemen sedikit lebih penting, penjelasannya pengalaman dan penilaian sedikit menyokong satu elemen dibandingkan elemen lainnya. Salah satu elemen jelas lebih penting, pengalaman dan penilaian sangat kuat menyokong satu elemen dibandingkan elemen yang lainnya. Lalu 7, salah satu elemen sangat jelas lebih penting, suatu elemen yang kuat disokong dan dominan terlihat dalam praktek. Intensitas 9, salah satu elemen paling lebih penting, penjelasan dan bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen yang lain memiliki tingkat penegasan yang tinggi yang mungkin menguatkan. Lalu intensitas 2468, keterangan apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan, maka penjelasannya nilai ini diberikan bila ada dua kompromi di antara dua pilihan. Kebalikannya, jika untuk aktivitas I mendapatkan suatu angka dibandingkan dengan aktivitas J, maka J mempunyai nilai kebalikannya dibanding dengan I. Jadi untuk tahapan pemeriksaan konsistensi itu ada menentukan vektor subvektor atau WSB. Jadi menentukan vektor subvektor WSB dihitung dengan cara mengalihkan matriks perbandingan berpasangan dengan nilai eigen matriks perbandingan berpasangan. WSB sama dengan AW, di mana WSB vektor subvektor, A itu matriks pertandingan bersama, dan W eigen vektor. Jadi menghitung konsistensi vektor CV, menghitung konsistensi vektor atau CV. CV itu dengan cara membagikan hasil dari WSB dengan nilai eigen matriks perbandingan berpasangan. Jadi rumusnya adalah CV sama dengan WSB bagi W, di mana CV itu sendiri adalah konsisten vektor, WSB itu adalah vektor sum vektor, dan W adalah eigen vektor. Lalu tahap pemilihan konsistensi 2, menghitung lambda. Jadi di sini menghitung lambda. Lambda adalah nilai rata-rata CV, di mana rumusnya adalah lambda sama dengan CV bagi N. Jadi di mana lambda itu adalah nilai rata-rata dari keseluruhan kriteria dan CV konsistens vektor. Lalu N adalah jumlah matriks perbandingan suatu kriteria. Lalu selanjutnya ada konsistensi indeks CI, yaitu konsistensi indeks CI, di mana rumusnya adalah CI sama dengan lambda kurang N kurang 1. Lambda kurang N dibagi N kurang 1, di mana C adalah konsistensi indeks dan lambda dan nilai rata-rata dari keseluruhan kriteria, N jumlah matriks perbandingan suatu kriteria. Jadi selanjutnya adalah terakhir tahapan pemeriksaan konsistensi 4. Perhitungan konsistensi ratio atau CR. Perhitungan konsistensi ratio CR. CR bernilai konsisten jika hasil penilaian bernilai lebih atau sama dengan 10%. Jika rasio konsistensi CR lebih dari 10%, pertimbangan harus diperbaiki. Oh, jadi seperti itu. CR sama dengan CA bagi RI, di mana CR ada konsistensi ratio, ZI ada konsistensi indeks, dan RI adalah random index. Nilai RI merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Oak Ridge Laboratory yang berupa tabel ukuran matriks beserta indeks randomnya berikut ini. Tabel nilai random indeksnya ada ukuran matriks 1,2, indeks randomnya 0,00, 3 sama dengan 0,8, 4 0,90, 1,12, lalu 1,24, 6 1,64, 7 1,32, 8 1,41, 9 1,45, 10 1,49, 11 1,51, 12 1,48, 13 1,56, 14 1,57, 15 1,59. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.